Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu Guru, perkenalkan saya Vanessa Zahara, Guru SMP Negeri 25 Kota Serang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 tips melatih berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir lebih rasional agar siswa bisa mengambil keputusan lebih matang. Kemudian, bagaimana cara melatih berpikir kritis? Yang pertama adalah pahami bagaimana proses berpikir terjadi. Hindari memikirkan sesuatu secara otomatis dan tiba-tiba. Yang kedua, aktif mencari informasi. Biasakan diri kamu untuk aktif mencari informasi sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, berpikir secara terbuka. Jangan merasa paling benar dan sadari bahwa setiap pendapat bisa saja berbeda-beda. Cara menumbuhkan berpikir kritis di kelas. Kemampuan berpikir kritis adalah salah satu skill yang dibutuhkan anak-anak kita di zaman yang penuh informasi agar peserta didik mampu mempertanyakan, merefleksi, dan mengevaluasi informasi yang didapat. Apa itu kemampuan berpikir kritis bagi peserta didik? Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan peserta didik mengidentifikasi informasi, merefleksikan dan mengevaluasinya sehingga mereka bisa memberikan penilaian yang tepat serta mengambil keputusan yang tepat. Harapannya adalah agar peserta didik dapat memecahkan masalah dengan cara yang tepat. Dalam berpikir kritis harus dimulai dari guru itu sendiri. Sebagai seorang pendidik, pastikan kita juga selalu melatih dan mengasah kemampuan berpikir kritis kita. Jangan sampai sembarangan dalam menerima informasi dan sembarangan dalam berargumentasi. Selanjutnya, cara melatih berpikir kritis. Yang pertama, biasakan memberikan pertanyaan bukan pernyataan. Di dalam kelas, kita sering berfokus pada jawaban ataupun pada informasi. Padahal sebenarnya pertanyaanlah yang membuat anak-anak untuk berpikir. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus terbiasa melempar pertanyaan terbuka yang bisa memicu mereka untuk berpikir dan mengasah logika berpikir mereka. Di kelas, lemparkanlah pertanyaan seperti ini. Yang pertama, mengapa kamu berpendapat seperti itu? Yang kedua, apa yang menjadi dasar pendapatmu? Yang ketiga, menurut kamu apa yang akan terjadi? Cara yang kedua yaitu dorong peserta didik untuk melihat satu hal dari berbagai perspektif. Dorong peserta didik untuk melihat situasi atau kondisi atau perspektif yang lain, ajarkan anak-anak dan dorong mereka untuk mengumpulkan data dan belajar untuk melihat sesuatu dari berbagai pandangan atau perspektif yang berbeda. Yang ketiga, biasakan anak untuk menyertakan data atau bukti sebelum berargumentasi. Di zaman sosial media seperti sekarang, sangat mudah untuk kita maupun anak-anak untuk memberikan pendapat, opini, ataupun argumentasi dan seringkali sifatnya personal dan tidak didasari oleh data atau bukti. Arahkan siswa mencari informasi yang relevan, mengkritisi informasi tersebut, mengevaluasinya, dan mengevaluasi argumentasi atau opini pribadi sebelum dipublikasikan. Dorong anak-anak untuk melakukan riset atau penelitian sebelum mereka menarik kesimpulan, untuk mampu menerima, mengevaluasi, dan mengkritisi informasi walaupun berbeda dengan opini atau asumsi pertama kita. Dengan begitu, anak-anak akan belajar untuk memberikan opini atau argumentasi yang kuat, relevan, dan valid. Demikian tips dari saya, sekian dan terima kasih.